selanjutnya adalah kata sambutan dari Direktur Eksekutif Aksara Research and Consulting kepada Kak Hendrik Kurniawan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu hadirin sekalian dan kawan-kawan semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Bang Manapun, sudah lagi Bang Raira Putih, kemudian Bang Sanjo Korlanto, terus Bang Kialati, Bang Medan dan juga Bang Indonesia. Terima kasih atas waktu, atas kesediaan waktu yang diberikan sehingga bersedia menghadiri diskusi publik kita yang pertama ini. Dan saya ucapkan selamat datang juga untuk semua Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu yang telah datang di diskusi kali ini. Sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, bahwa beberapa waktu belakangan ini dalam seminggu atau 2 minggu ini jagat politik kita sedang dipanaskan oleh fakta-fakta atau temuan-temuan yang melaporkan bahwa ternyata ada manipulasi data yang sengaja dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang seharusnya adil, jujur, independen, tidak ada tendensi kepentingan siapapun, tapi ternyata berdasarkan laporan dari media, dan itu adalah narasumbernya dari internal penyelenggara pemilu sendiri, ternyata ada kecurangan. Partai yang seharusnya tidak lolos atau TMS tidak memenuhi syarat karena ada kepentingan tertentu, kemudian dirubah datanya, dimanipulasi datanya berubah menjadi memenuhi syarat. Nah ini kan tentu saja hal ini menjadi kegelisahan kita bersama, bahwa kita khawatir ke depan penyelenggara pemilu kalau sudah diawali dalam verifikasi partai politik semacam ini, ke depan ya bagaimana penyelenggaraan pemilu? Kalau soal kemudian pilpres, soal pileg dan lain-lain, ya kita juga perlu khawatir akan kita perlu khawatir, kita juga perlu mawas diri bahwa ya KPU kalau kemudian sudah seperti ini, ya ke depan penyelenggara pemilu juga tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan bagaimana nasib dari demokrasi kita semua. Mungkin untuk lebih detail, lebih lanjut nanti akan dibahas oleh para narasumber. Sebagai pengantar, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada sore hari ini, dan saya mengucapkan selamat berdiskusi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Hendrik Kurniawan atas sambutan dalam membuka diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya kita panggilkan moderator dari acara diskusi kali ini. Beliau adalah pendiri dari Fokot. Beliau dikenal dengan aksi-aksinya, dengan isu-isu yang beliau bawa, dan juga dengan bagaimana perjuangan reformasi 98 hari ini mampu kita nikmati hasilnya, dan apakah hasilnya sudah sesuai dengan ekspektasi yang dulu beliau-beliau ini perjuangkan atau belum, nanti akan kita gali bersama dalam diskusi. Langsung saja kami panggilkan Bung Agung Wibowo Hadi. Kepada Bung Agung kami persilahkan. Untuk agenda selanjutnya,
saya serahkan kepada Bung Agung untuk memimpin jalannya diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Hujan hari ini sangat deras di luar, berarti berkah untuk acara hari ini. Semoga kedepannya apa yang kita cita-citakan pemilu 2024 tetap jalan jujur, adil seperti yang kita harapkan. Ada baiknya kita akan segera memulai karena memang tadi sudah diingatkan acara kita mulai jam 2 hingga jam 4. Yang pertama saya panggilkan yaitu Bung Ray Rengkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Kalau bicara 98, saya sebenarnya malu Bung Ray Rengkuti. Ini harus kita ungkap secara mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu. Sebelum ada yang namanya forum kota atau Forkot, dulu namanya Komunitas Mahasiswa Jabodetabek. Dan itu yang mencetuskan nama itu adalah Bung Ray Rengkuti ketika kita rapat di IAIN. Benar nggak? Nah, udah ngakuin berarti. Terima juga. Oke, yang kedua kita panggilkan yaitu abang muda kita, Abang Standar Kreatif. Sebagai anggota Majelis Nasional KIP, kita dulu juga sering pernah berdiskusi atau membuat itu di Poncol Bang kita dua ya, di Mampang dulu. Yang selanjutnya ini sebenarnya ada narasumber, hanya laporan sedikit untuk Mbak Khairunisa dari Perludem. Dia hari ini tidak bisa karena ada agenda lain, sedangkan Bang Hadar juga beliau tidak konfirmasi sampai saat ini ya, dia tunggu. Kebetulan yang satu lagi Direktur Oversight Bang Sato Purwanto dalam perjalanan, katanya masih di Sudirman, kita nggak tahu, tapi kita tunggu aja. Nah untuk selanjutnya adalah kita panggilkan Bang Mangapul Syolahi. Di sini selaku waktu DPP Prima yang jujur saja partainya merasa dizolimi oleh KPU karena tidak lolos, bukan begitu Bang Mangapul? Ya. Untuk mempersingkat waktu, karena diskusi kita adalah audit KPU, bagaimana kita paham bahwa pemilihan anggota KPU itu dipilih oleh DPR RI yang notabene itu adalah partai politik, sehingga tidak menutup kemungkinan ada indikasi-indikasi kecurangan-kecurangan dalam proses verifikasi, entah dari mulai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan kebetulan di narasumber kita ini ada Waketum DPP Prima yang tadi saya sebutkan merasa ini, alangkah baiknya memberikan ataupun mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada. Kenapa bisa partai Prima tidak lolos? Apakah betul ada indikasi dari KPU dalam permainan? Sedangkan koran Tempo juga sudah memuat adanya beberapa KPUD yang dipaksa oleh KPU RI pusat untuk meloloskan beberapa partainya. Waktu dan tempat saya persilakan, Bung Abdul. Oke, baik, terima kasih Bung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini para senior nih, samping gue ini para senior nih. Jadi pertama, sebelum saya menyampaikan ada beberapa hal, perlu sekali saya sampaikan diskusi ini. Saya sendiri pun merasa sebenarnya dalam suasana yang prihatin. Bukan persoalan, bukan semata-mata karena partai kami Prima, Partai Rakyat Adil Makmur lolos atau tidak, bukan itu. Tapi sampai saat ini salah satu kader terbaik kami masih ditahan di Polda Metro Jaya akibat aksi unjuk rasa yang kemarin di KPU. Kenapa kami melakukan aksi unjuk rasa di KPU? Tentu ada alasannya. Pertama begini, sebagai salah satu orang yang terlibat dalam proses perubahan Republik ini, melalui berbagai kontemplasi pergumulan, akhirnya kita memutuskan bahwa kita membentuk partai politik sebagai alat perjuangan, sebagai mekanisme demokrasi. Dalam undang-undang pemilu yang terbaru ini itu sangat berat. Nanti mungkin Bung Ray bisa menjelaskannya. Ada harus di tingkat provinsi 100%, kabupaten kota, demikian untuk kecamatan. Partai ini didirikan oleh partai rakyat biasa. Berdarah-darah kami mendirikannya, hampir setahun. Mulai dari soal badan hukum, legalisasi, pendaftaran, semua dalam proses, kita proses semua.
Bagaimana seorang mantan demonstran harus mengikuti, harus bernegosiasi dengan para birokratik yang kapitalistis, yang kita tahu persis seperti apa, tapi memilih jalur itu. Kami percaya bahwa proses demokrasi, konsolidasi demokrasi itu harus tetap kita pertahankan dan kualitas demokrasi tetap harus kita tingkatkan. Seiring perjalanan sampai kemudian keputusan KPU memerintahkan atau menugaskan ada berbagai partai analysis officer sebagai penghubung. Komunikasi berjalan terus-menerus, perbaikan dokumen berjalan terus. Namun, apa yang terjadi? Pertama, partisipasi politik rakyat itu kemudian ternegasi oleh sebuah sistem yang namanya sipol, gitu, yang tidak punya proses. Bagaimana mungkin sebuah partisipasi politik, kedaulatan rakyat itu hukum tertinggi, dinegasi oleh sebuah sistem yang namanya sipol yang tidak diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang. Dia hanya sebagai tools, sebagai alat untuk melakukan verifikasi. Sementara dokumen kependudukan berjalan. Akibatnya apa? Ada beberapa kader kami yang pada pilkada lalu ikut, hari ini tidak terdaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah terungkap, ada beberapa manipulasi yang sistemnya ini kan sistem begitu dimasuk, diperbaiki segala macam, down. Oke? Yang kedua, ketika verifikasi berjalan, kami dinyatakan tidak lolos verifikasi. Diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan di Bawaslu. Ketika itu jalur kami tempuh, Bawaslu memerintahkan KPU untuk mengakomodir. Mekanisme itu kita ikuti. Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kan seperti itu. Walaupun faktanya keputusan KPU tidak dilaksanakan oleh keputusan Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU. Sampai kemudian terjadilah beberapa manipulasi, terjadilah beberapa ini yang dalam MS dan segala macam sampai keputusan tanggal 14 sampai kami dinyatakan tidak lulus verifikasi. Nah, pertanyaannya, apakah kita berhak meminta informasi kepada KPU? Oh iya, jelas. Itulah yang kami gaungkan dengan apa yang disebut dengan audit KPU. Buka dong datanya, buka semua data partai politik, baik yang established maupun yang baru, fair. Kalau kita mau bicara demokrasi, kalau kita mau bicara bahwa pemilu itu tidak jauh dari jujur dan adil. Masa pemilu 55 dengan semua keterbatasan mampu dilaksanakan dalam situasi negara yang masih carut marut. Hari ini teknologi sudah canggih, kan begitu. Data kependudukan itu berubah. Ingat, 24 tahun reformasi yang kita perjuangkan ini hanya melahirkan oligarki yang hari ini mencoba mengulang perbuatan-perbuatan jahat 25 tahun yang lalu. Dan kami pastikan 25 tahun berselang kami juga masih punya energi yang sama seperti 98. Meski kami menempuh ini sejalur pun berdarah-darah, gitu loh. Buka semua audit KPU, buka. Nanti Bang Ki akan menceritakan apa sejarahnya Ibu lahir untuk memastikan partisipasi rakyat itu dan upaya kontrol terhadap lembaga penyelenggara negara itu berjalan dengan baik. KPU kan berhak dong kita audit, bukan saja audit bagaimana pelaksanaannya, audit keuangannya juga bila perlu. Itu bagian dari itu. Sipol itu kan anggaran berbicara di situ. Pengadaan itu seperti apa? Pemilu hari ini masa beli alatnya hari ini, iya trial error terjadi. Bahwa ada kepentingan yang di sana, silakan. Sama seperti yang diungkap Tempo. Dan lebih ironisnya, ketika beberapa anggota komisioner KPU di daerah melakukan somasi terhadap KPU pusat, itu persoalan serius. Itu persoalan serius. Tidak mungkin KPU yang dipilih melalui pansel dan disetujui oleh KPU pusat menempuh upaya hukum itu. Karena KPU pusat, KPU daerah itu kan rekomendasi atau persetujuan KPU, jadi berjenjang dia kan. Sama seperti pengawas juga mulai dari Panwas, kecamatan, itu berjenjang. Gitu. Meski demikian, seperti yang tadi bilang, sekalipun kami tetap meminta KPU upaya untuk keterlibatan kami masih tempuh. Hari ini kami mendaftar ke Bawaslu
secepatnya, mungkin Senin atau Selasa kita akan mendaftar gugatan di PT UN. Kita akan tempuh itu. Tapi yang perlu kita suarakan, audit dulu. Audit KPU, hentikan proses pemilu saat ini. Terima kasih. Dengan semangat yang menggebu-gebu. Dulu kita melawan, sekarang kita tetap melawan dengan proses yang berbeda. Itulah Kalau kita ada umum, insya Allah masih ada orang. Ya, itu tadi ungkapan kegelisahan dari seorang ketum DPP Prima. Bukan hanya karena DPP Partai Prima, mungkin di sini ada juga ya. Ada Partai Republiku di sini diundang juga. Alangkah baiknya teman-teman yang lolos itu berkonsolidasi, menggugat KPU dalam hal ini segala macam, dalam hal audit. Nah, untuk menyikapi ini semua, alangkah baiknya kita coba Bung Ray dulu ya. Silakan Bung Ray, kita melihat fenomena yang ada sekarang tentang KPU untuk menuju 2024 itu seperti apa. Jangan sampai sebagai bos malakama nanti kita audit, ternyata kita audit indikasinya ingin perpanjangan lagi kan, ya gitu loh, ya kan nggak begitu kan, bukan perpanjangan 3 periode kan, bukan, ya udah. Oke, terima kasih. Silakan waktu depan Bung Ray. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Senang sekali bisa berdiskusi dengan seluruh rekan-rekan, khususnya dengan dua kawan narasumber ini yang sudah lama tidak ketemu, khususnya pasca COVID-19 ya, 98, dengan sama-sama masih setia di jalur luar ya, belum masuk jalur dalam. mau masuk kali kasih Gitu. Dan saya ucapkan juga selamat kepada Aksara yang launching pada hari ini. Mudah-mudahan bisa sukses di masa yang akan datang. Saya mulai dari status dari SIPOL itu tadi ya. Saya sih sebetulnya udah berulang kali menyebutkan bahwa SIPOL ini karena pada dasarnya hanya sebagai alat bantu untuk alat transparansi pelaksanaan pemilu, maka dia juga harus diperlakukan secara tidak wajib. Tapi kan pada faktanya partai-partai politik itu, baik administrasi ya maupun di mana-mana, itu seperti masuk SIPOL itu bersifat wajib gitu. Nah, sebetulnya SIPOL itu bagaimana melihatnya? Saya sudah berulang kali menyebutkan begini. SIPOL itu kan kreasi KPU, bukan kreasi undang-undang. Nah, SIPOL itu dasar hukumnya bukan undang-undang, tapi PKPU. Dibuat oleh KPU dalam rangka kepentingan KPU memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana mereka bekerja, untuk memenuhi tentu saja tuntutan transparansi. Pada logika itu sudah benar. Dan oleh karena itu keseluruhan SIPOL itu menjadi tanggung jawab KPU. Dan karena dia tanggung jawab KPU, maka tidak boleh bebannya diberikan kepada pihak luar. Yang dalam hal ini adalah partai politik. Saya tidak mengerti mengapa misalnya syarat pendaftaran administrasi itu selain bersifat ya hard copy ya, yang manual, tapi juga harus ada pendaftaran yang bersifat daring ini, dan itu semua diwajibkan bebannya kepada partai politik yang mendaftar. Dalam bayangan saya, karena ini sifatnya adalah penunjang, keperluannya dibuat oleh KPU untuk KPU melakukan proses transparansi kepada publik. Bayangan saya, KPU itu, partai politik itu datang saja bawa dokumen dalam pengertian yang manual, lalu yang manual itu diseleksi oleh KPU, seluruh proses seleksi itu baru dimasukkan SIPOL. Jadi yang memasukkan data-data partai politik ini bukanlah partai politik, tapi KPU-nya gitu. Itu bayangannya. Nah ini sekarang terbalik. SIPOL justru yang dipakai, terlihat yang dipakai oleh KPU
justru dijadikan sebagai syarat awal apakah partai politik itu lolos atau tidak. Oleh karena itu kan memasukkan data harus terlebih dahulu sebelum kita menyerahkan data-data yang bersifat hard copy itu ya, yang manual. Masuk sipol dulu. Kalau kita nggak terdaftar di sipol, itu dianggap kita tidak mendaftar tuh. Gitu. Karena ada masa waktu memasukkan data ke sipol dulu, itu nanti akan diumumkan oleh KPU. Yang daftar itu cuma sekian. Padahal yang daftar itu mestinya lebih dari itu. Tapi yang daftar ke sipol memang cuma segitu. Cuma kan karena proses perlakuan yang seperti itu, dibuat seolah-olah sipol ini yang jauh lebih penting daripada proses administrasi yang manual. Kadang misalnya ada beberapa pernyataan KPU yang menyebut hanya 4 atau 5 misalnya partai politik yang lolos menurut sipol, belum tentu menurut yang manual. Kan itu memang dibuat semacam apa ya, gambaran bahwa penentu lolos tidak lolosnya partai itu bukanlah yang manual ini, tapi yang sipol. Saya sudah berulang kali kritik soal ini, berulang kali menyebutkan bahwa perlakukan saja sipol itu sebagai memang alat bantu bagi KPU untuk memberikan proses transparansi pelaksanaan pemilu kepada publik. Tapi itu bukan jadi syarat. Syarat itu yang bagaimana? Yang ada di manual. Ya, termasuk nanti soal perolehan penghitungan suara misalnya. Penghitungan suara itu nanti juga akan orang seperti kita didesain untuk percaya pada kalau penghitungan suara itu apa namanya? Bukan, yang ini kan sipol. Ada lagi tuh istilahnya nanti yang itu penghitungan suara itu apa istilahnya? Bukan. Situng. Nah, kita akan diarahkan lagi bahwa seolah-olah kebenaran proses penghitungan suara ini ada di situng itu, bukan yang di manual. Nah, ini agak problem cara mandang elektronik ini, karena di hukum kita elektronik ini tidaklah bersifat wajib, bahkan tidak diatur oleh undang-undang. Undang-undang hanya mengatakan wajib transparan. Mekanisme transparansi itu ya salah satunya melalui penggunaan apa istilah elektronik ya, macam-macam, entah situng lah, entah sipol lah, banyak lagi itu nanti yang apa namanya itu, yang pendaftaran pemilih juga ada namanya sendiri juga tuh, yang elektroniknya, versi elektroniknya di KPU, yang saya sendiri saking banyaknya lupa satu-satu tuh istilah itu, karena makin tua ya. Yang kita ingat itu cuma nama anak dan istri saudara ya. Yang lain udah sering lupa. Nah, itu masuk dan itu diperlakukan sedemikian rupa. Bahkan pada tingkat tertentu seolah-olah itulah kebenarannya. Yang manual ini seperti diabaikan. Dan seringkali juga memang publik kebawa oleh suasana ini. Bahwa yang semua yang bersifat elektronik sebagai sebuah kebenaran, yang manualnya itu hanya tambahan, pendukung sipolnya itu kira-kira. Jadi bukan sebaliknya, yang manualnya yang benar ini hanya untuk alat memperlihatkan apakah proses manualnya benar atau tidak. Nah sekarang seolah-olah yang terjadi itu sipol yang benar, yang manual ini kurang dipercaya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau terjadi kasus-kasus seperti yang sekarang, orang mulai nggak percaya. Memang Anda yang nggak becus, kira-kira gitu. Untunglah untuk kali pertama ya dalam sejarah pemilu kita ya ada investigasi yang dilakukan oleh kawan-kawan civil society, pegiat pemilu, ditambah dengan investigasi beberapa media massa membongkar yang menurut saya peristiwa ini boleh jadi bukan hanya terjadi pada era pemilu yang sekarang. Kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya bahkan sudah ada anggota KPU yang dipenjara karena proses penghitungan suara 4 berlipat ya, suara dan seterusnya itu. Jadi kalau melihat peristiwa ini sendiri saya tidak terlalu kaget. Ya itu yang saya sebut tadi, nampaknya ini bukan peristiwa pertama, boleh jadi juga sebelumnya itu sudah agak terjadi di kita gitu. Yang membuat saya kaget itu karena ada pengakuan
resmi dari berbagai anggota KPU di daerah itu kepada elemen civil society yang lain maupun kepada kawan-kawan media. Ini baru, ini yang baru. Tapi pas soal 4/4-nya, saya nggak terlalu yakin ini peristiwa pertama. Kalau kan dari dulu kita minta supaya si pola apa itu diaudit semua, termasuk situng itu tadi. Situng itu semua umumnya mandek kok di tengah jalan itu, nggak sampai 70%, 80% udah mandek kan. Entah itu peristiwa di 2014, 2019 gitu, dan seterusnya itu. Dan uniknya itu, ya, kalau saya tidak silap, selalu urusan elektronik ini dulu ya, yang penting ingat itu dikerjasamakan dengan pihak asing, IPES itu. Saya udah 2 kali pemilu menolak kehadiran IPES di dalam KPU karena sempat berkantor malah di KPU itu, masih ingat? Saya masih direktur KIP saat itu loh, ya 2004 Anda bisa bayangkan, mereka berkantor di KPU. Nah itu yang kita protes, itu tidak benar, itu tidak tepat. Nah oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, mungkin ya memang tak ada yang bisa kita lakukan, harus melalui proses yang formal ini kan. Sebab kalau Bung Hadar silakan langsung ke depan. Silakan. Ya. Saya lanjut ya. Oleh karena itu ya masuklah yang memang Bawaslu. Cuman saya juga menjadi agak pesimis gitu. Kenapa pesimis gitu? Karena kan kalau sebenarnya Bawaslu-nya bekerja juga secara efektif, mungkin peristiwa-peristiwa yang seperti ini juga nggak akan terjadi. Sederhana aja kok melihat itu. Ada nggak data pembanding nanti dari Bawaslu? Misalnya kalau kita lihat Partai Umat ya, yang menyebut kasus di NTT. Tadi malam kebetulan saya dengan Partai Umat di salah satu acara TV nasional. Mereka kan mengungkap bla. Saya lihat agak detail datanya itu. Tapi kalau sebegitu detailnya, ada nggak itu di Bawaslu data itu? Itu pertanyaan. Soalnya kalau tidak ada, artinya ada persoalan kinerja Bawaslu-nya. Bagaimana membuktikannya? KPU tetap ngotot proses kinerja mereka ke bawah itu sudah benar semua. Tapi saat yang bersamaan, Partai Umat itu memperlihatkan data-data yang menurut dia punya ya, untuk menunjang bahwa terjadi proses yang tidak sepatutnya di proses verifikasi. Tapi apakah data seperti ini Bawaslu punya? Sehingga kemarin ketika kawan-kawan media menanyakan saya, Bung Rai kira-kira berapa jumlah partai politik peserta pemilu? Jawaban saya sederhana aja. Apa jawaban saya itu? Ya kita lihat aja apa kata Bawaslu, saya bilang. Kalau Bawaslu nggak punya catatan terkait dengan proses verifikasi ini, besar kemungkinan jumlah peserta partai politik ya kalau nggak 20 ya 18. Kejadiannya kan 17. Mengapa saya mengatakan begitu? Ya artinya sepanjang Bawaslu nggak melakukan tindakan apa-apa, memproyeksi apa-apa, berbunyi apa-apa, artinya kan seolah-olah prosesnya ini terjadi dengan benar. Sampai kemudian muncul peristiwa di mana ada temuan dari kawan-kawan elemen civil society juga dengan kawan-kawan dari media yang mengungkapkan data-data yang sebaliknya. Nah, pertanyaannya adalah sebegitu mudah kok kelihatan kawan-kawan civil society mendapatkan data dari media itu, apa yang membuat Bawaslu seolah-olah tidak punya data yang sama? Artinya ada keengganan melakukan investigasi di institusi yang bernama Bawaslu. Nah, lebih-lebih kemudian saya nggak mengerti, tadi Bung Mengabul nggak menjelaskan kepada kita
mengapa sampai putusan Bawaslu terkait dengan sengketa administrasi ya kemarin itu bukan faktual kan, administrasi kan sengketa itu ya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu KPU. Itu juga apakah menunjukkan kepada kita bahwa putusan Bawaslu itu tidak bersifat imperatif sehingga KPU tidak melaksanakannya, sehingga saya begitu diputuskan 2 hari sesudahnya bahwa KPU mengatakan ditolak kembali atau digugurkan kembali 5 partai politik yang dimaksud ya, yang melakukan gugatan ke Mahkamah ke Bawaslu itu. Nah, saya juga heran kenapa bisa begitu. Apakah redaksi dari putusan Bawaslu itu sebenarnya tidak bersifat imperatif atau seperti itu? Yang kedua, nah yang ketiga, bagaimana kita memandang tahapan awal dari semua peristiwa ini? Nah ini menunjukkan kepada kita yang memang kita ini senang amat bentuk banyak lembaga, tapi hakikatnya bukan memudahkan kita untuk mencapai tujuan, tapi justru membuat kita berputar di situ-situ aja. Pemilu kita itu penyelenggaranya 3, dan seperti kita ketahui nggak ada di dunia yang seperti ini ya, cuma kita aja gitu ya. Ada namanya KPU. KPU diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu diawasi oleh dan KPU diawasi oleh namanya DKPP. Kita juga curiga DKPP-nya nggak benar. Akhirnya kemudian muncul juga ide DKPP nanti akan diawasi lagi oleh lembaga independen, lembaga negara pengawas DKPP. Berputar di situ. Banyak lembaganya bukan membuat kita maju cepat, justru membuat kita berputar di situ-situ. Tumpang tindih kewenangan pasti terjadi, tapi justru alih-alih memudahkan kita menyelesaikan masalah dengan tumpang tindih kewenangan itu nggak ada bentrok. Boleh jadi putusan Bawaslu nanti putusan yang PT UN beda gitu, yang mana mau diambil? Nah, itu juga jadi kenapa bisa begitu itu? Menurut saya karena bagi kita semua yang ideal-ideal ini hanya sebatas jargon bisa ya. Dan memang kita demennya begitu. Buatlah dengan bahasa yang paling indah, namanya jujur, adil, anti korupsi lah, transparansi lah, inilah, itulah. Nah itu di bibir aja semua, nggak sampai ke perilaku. Sekarang misalnya kita dituntut soal transparansi macam-macam itu, bagi KPU penjelasan transparansi itu ya simpel itu gitu. Nah, kalau diminta, ayo kita buka data masing-masing. Saya juga bilang tadi malam, ini persoalan KPU dan Partai Umat ini udah sederhana kok. Sama-sama punya data, buka aja, gelap. Sesuai. Cuma itu kan, sebetulnya nggak pakai Bawaslu segala gitu. Kalau mau itu, buka aja KPU begini, begini. Nah ini kan seolah-olah begitu masuk sipol tuh, yang di sipol tuh udah benar semua gitu. Padahal kalau kita lihat kasusnya, ini bukan persoalan apa yang ada di sipol. Meskipun sipol itu salah satu persoalan karena PON katanya nggak bisa diakses, ya, banyak yang menyebutkan itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana data ini dari awal sampai ke sipol itu gitu. Jadi lebih apa lagi, lebih panjang lagi ke bawah dari data yang verifikasi faktual yang paling awal, lalu direkap, dan setelah rekap itu masuk ke sipol. Dan di sipolnya itu memang benar semua yang tampil karena sudah ditetapkan sebelum masuk ke sipol itu. Nggak ada di sipol itu yang namanya rekayasa. Makanya kalau coba idang disipol dengan yang manual ini, disipol dengan yang manual yang dipilih oleh KPU, boleh jadi benar. Tapi proses dari sini ke sipol itu yang jadi masalah. Sama nanti situng-situng yang kita sebut tadi. Situng itu bisa benar semua data itu, tapi proses dari TPS ke situng itu bisa masalah. Makanya ketika misalnya rapat paripurna
kemarin itu ya dibacakan, yang disimpul begini, begini, benar itu udah di ujung. Tapi di sininya, kan kalau kita lihat data-data itu, problemnya itu adalah problem yang paling awal dari predikator dia yang pertama ke tugas di kecamatan ke TKP. Nah itu rusak. Sipol ini kan masuknya dari kecamatan itu, dari desa itu kan. Nah, itu makanya harus memang betul harus buka data, sama-sama memperlihatkan datanya. Nah, susahnya kalau ke Bawaslu juga nggak punya data gitu loh. Saya ragu itu karena apa namanya itu ya keengganan ya, kemalasan untuk melakukan investigasi. Saya seringkali mencoba membuat melompat lah ya, mengajak kawan-kawan Bawaslu itu melompat. Misalnya seperti kemarin saya bawa kasus yang menimpa salah satu ketua umum partai politik soal istilah saya politik uang, bagi-bagi sembako sambil meminta supaya nama anaknya dipilih. Saya bawa, saya laporkan ke Bawaslu, ditolak oleh Bawaslu cuma hitungan jam. Ditolak. Alasannya sederhana, karena belum ada tahapan ini. Betul, dan kita tahu pasti akan begitu jawabannya. Tapi kan saya mau coba menarik, kalau kita masih berdasarkan itu toh, ya yang pra ini semua akan lupa lihat. Kemarin saya nggak sempat adukan, cuma saya buat pernyataan yang menyebut, coba deh mereka yang sudah menyebut diri sebagai calon presiden, lalu Worowini kesana kemari, apalagi pakai jet pribadi segala, diaudit uangnya. Nah, ditanggapi oleh Bawaslu pernyataan saya itu dengan jawaban yang template gitulah, udah pasti belum ada peserta pemilu. Padahal maksud saya, kalau kita betul-betul mau mencari pemimpin, katakanlah tadi anti pemodal, anti oligarki, ya anti praktek politik uang, ya dari sekarang kita harus minta mereka secara terbuka. Dia warawiri kemana-mana menyebut dirinya sebagai calon presiden. Sejak saat itulah kita harus minta laporan pertanggungjawaban keuangan Anda. Kalau sanksi itu berlaku nanti kalau udah tahapan kesu. Sekarang ini bukan berbicara di situ. Sekarang ini berbicara di soal apakah Anda benar-benar anti oligarki, anti pendukung transparansi, anti korupsi. Ayo dari sekarang Anda harus mulai membuka diri terhadap semua itu. Itu yang kita bicarakan. Ini bukan soal sanksi atau tidak ada sanksi. Nah, saya ajak Bawaslu masuk ke wilayah itu. Bawaslu ya template lah ya, belum ada tahapan, belum masuk kampanye. Tapi saya bersamaan juga mengimbau supaya jangan menggunakan tempat ibadah untuk kampanye. Maksud saya dia juga himbau begitu juga lah mereka yang Worowiri kesana kemari menyebut diri sebagai calon presiden itu, baiknya buatlah laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat. Apalagi masyarakat sekarang bertanya-tanya, yuk duit dari mana? Nah, intinya kawan-kawan sekalian, intinya kita ini orang yang amat sangat rajin belajar. Saya kira pembelajar paling hebat di dunia ini orang Indonesia. Belajar ya, buatlah himbauan pertemuan itu semua belajar. Tapi kita juga mungkin bangsa yang paling sering gagal naik kelas. Benar nggak kira-kira? Kalau urusan belajar jangan tanya. Dia lagi ada musibah, mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita bersama. Kasus Sipol ini paling juga kita belajar, ini mudah-mudahan jadi pelajaran, tidak lagi begitu. Apapun kasusnya, itu selalu jadi bahan pelajaran bagi kita. Tapi saat yang bersamaan kita selalu gagal itu naik kelas. Nah, apakah kita akan gagal juga naik kelas pada pemilu 2024 ini? Kita tunggu langkah-langkah berikutnya dari mereka yang terlibat, baik sebagai peserta pemilu, baik pun sebagai penyelenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu.
statement terakhir yang sangat tegas, hanya belajar tapi kita tidak akan bisa ikhlas sampai kapanpun juga tetap belajar. Permasalahannya tadi betul kata Bung Lai, itu masukannya buat teman-teman Bima dan BB. Adu data aja antar sipol dengan data yang asli, itu bisa ketahuan semuanya di situ. Cuma permasalahannya Bawaslu itu mau atau tidak, atau lingkaran-lingkaran setan itu dari mulai Bawaslu, DKPP dan lain-lain dari situ-situ aja. Ya. Nah, kebetulan ada pengalaman yang sangat berkaitan tentang pemantau pemilu. Di sebelah kanannya Bang Rai itu ada Bang Standar Kreatif. Dari awal Bang ya, kita memberikan kita butuh sebuah pemantau pemilu agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Ya kan, walaupun dulu ketika 99 kita menolak pemilu, ya sampai ada beberapa korban itu semanggi segala macamnya. Kita namanya sidang rakyat, kayak di Mahkamah Rakyat kalau nggak salah pada itu, ya. Nah, silakan buat Bang Kia untuk memberikan sedikit gambarannya tentang proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia pada saat sekarang, terutama untuk 2024. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Terima kasih panitia, khususnya teman-teman Sarah. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya hadir hari ini, saya kira satu hal sebelum bicara soal materi diskusi kita. Jujur, saya kira tadi ketika saya sampai ketemu Bung Mahapul dan masalah saya flashback, tanda petik ada romantika sejarah yang muncul kan, karena saya tahu semua kan kiprahnya nih kan, gerilyawan Sandinista bilang kan, kan semua lah ya teman-teman yang punya background, apalagi mau beliau nih Mas Adar pernah tahun 99 awal kita ya Mas ya, satu tim studi banding kita Mas ya ke Filipina bersama Korea Pino ya Mas ya. Artinya romantika masa lalu yang kita alami sama-sama itu adalah bagian dari proses bagaimana kita mendorong bangsa negara ini menjadi lebih baik ke depan, khususnya dalam konteks kepemiluan. Maret 96 KIP lahir, mendeklarasikan diri lahir sebagai pemantau pemilu. Moto yang kita pakai itu bukan moto apa, sampai hari ini sebenarnya ya kan, awas pemilu selalu curang, mau apapun ya kan dirancang, yang undang-undang selalu berubah berganti ya kan, karena yang merumuskan undang-undang di parlemen tidak visioner gitu loh. Kalau di negara-negara maju yang tanda petik sistem demokrasinya mapan, bagaimana merancang sebuah undang-undang konteks katakanlah khususnya pemilu, dia mengekstrapolasikannya bisa sampai 15 tahun, paling tidak 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kita 5 tahun belum selesai satu periode, tahun ketiga udah ribut revisi undang-undang lagi kan gitu. Padahal berapa banyak biaya itu dikeluarkan kan gitu ya, revisi undang. Celakanya revisi undang-undang ini sebenarnya bukan berangkat dari aspirasi publik. Artinya undang-undang itu kan dia harus bottom up, tapi bagaimana kepentingan elit politik di atas ya kan. Kalau hari ini orang semua bicara soal oligarki, hingga bagaimana bikin aman di undang-undang. Makanya ya pemilu selalu curang gitu loh. Jangan pernah percaya bahwa pemilu tidak curang, harus begitu ya kan. Nah, KIP dulu tuh lahir dalam rangka setidaknya meminimalisasi itu dan mendorong proses konsolidasi demokrasi yang hari ini saya kira dirumuskan oleh teman-teman penyelenggara. Saya kira luar biasa. Artinya kita bicara konsolidasi demokrasi
kaitannya dengan soal peran penyelenggara pemilu, ya kan? Elit politik, politisi, kalau tadi Ray bilang selalu belajar paling depan, bahkan lebih cerdas dia kalau bicara konsolidasi demokrasi, ya kan? Yang harus kita pertanyakan, paham nggak itu apa itu konsolidasi demokrasi, ya kan? Konsolidasi selalu, ya dalam rangka konsolidasi demokrasi selalu kita dicekokin begitu. Konsolidasi demokrasi itu kan proses pelembagaan politik yang harus terjadi di tingkat suprastruktur maupun infrastruktur. Suprastruktur itu lembaga-lembaga tinggi ketatanegaraan yang dalam sistem politik kita ada DPR, MPR, ya kan? Ada partai politik, itu suprastruktur. KPU menjadi bagian dari lembaga tinggi negara dalam suprastruktur. Inilah yang akan menjadi mengelola jalannya ketatanegaraan. Banyak lah, ya kan semua. Kalau kita bicara soal konsolidasi politik, konsolidasi demokrasi. Nah, dalam proses konsolidasi demokrasi itu harus terjadi proses pelembagaan politik di tingkat suprastruktur ataupun infrastruktur, di mana semua lembaga-lembaga itu harus menjalankan peran dan fungsinya secara ideal, peran fungsional secara ideal dan benar. Secara ideal dan benar rujukannya adalah undang-undang, regulasi yang dilahirkan, kan gitu, ya kan? Pemilu selalu diselenggarakan, jujur deh, gitu kita lihat fakta-fakta gitu. Sekarang di era medsos IT, ya kan, mohon maaf, orang di pinggir jalan pun bisa bicara soal kejahatan, kecurangan, ya kan, macam-macam, ketidakberesan karena derasnya informasi, kan gitu. Artinya apa? Kepala daerah dimanapun bergantian ketangkep, politisi dan segala macam. Artinya apa? Tidak terjadi pelembagaan politik. Kalau terjadi pelembagaan politik, ya kan, lembaga itu menjalankan peran dan fungsinya secara ideal. Nggak mungkin dia akan mengarahkan lu korupsi, gitu, lu colong, lu gelapin dana dan sebagainya dan sebagainya. Coba kalau kita gelar partai mana atau di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, berapa banyak itu semua, ya kan, yang jadi tersangka, terpidana segala macam. Itu klik di Google hari ini juga keluar semua, ya kan. Artinya apa? Tidak terjadi konsolidasi demokrasi secara benar, tidak terjadi proses pelembagaan politik secara benar gitu. Konsolidasi demokrasi hanya sebatas retorika politik yang manipulatif, kan begitu, untuk konsumsi opini publik aja. Tapi peran dan fungsi secara benar, secara ideal yang harus terjadi dalam proses konsolidasi dalam sistem ketatanegaraan kita hari ini amburadul, ya kan? Mau semua ahli manapun akan bicara sama, karena fakta data semua, ya kan, antar instansi bisa bertabrakan, pelanggaran undang-undang begitu mudahnya, gitu loh. Menegasi satu aturan sangat permisif, gitu kan, terjadi dalam sistem ketatanegaraan kita, ya kan. Nah, artinya ini, nah sekarang kita tarik kepada soal peran dan fungsi KPU sebagai penyelenggara negara, ya kan? Biar bagaimana kan KPU ini penyelenggara yang berbasis, dia lahir dari undang-undang, rujukannya juga aturan undang-undang, kan gitu. Kami di KIP dari dulu selalu mengkritisi, bahkan sampai hari ini ada persoalan di azas pemilu, ya kan, yang tadi juga disinggung. Kalau kita bicara sangat cantik ideal pemilu yang jujur, adil, ya kan, transparan segala macam, secara normatif, secara teori, tapi pada prakteknya kacau kan, gitu selalu. Nah,
Tapi kenapa nggak pernah punya terobosan berani mengoreksi azas pemilu itu secara normatif dalam undang-undang, ya kan? Narasi tadi begitu cantik, begitu indah, jujur, adil, ya kan, transparan. Tapi nggak cukup di situ, gitu loh. Artinya begini, kalau saya melihat bahwa pemilu bukan, jadi gini ya, ilustrasinya, pemilu bukan semata-mata reproduksi elit politik baru, ya kan? Elit politik baru, bukan semata-mata untuk rekrutmen elit politik baru, ya kan? Tapi pemilu harus dilihat sebagai proses koreksi total terhadap sistem kekuasaan. Kalau azas pemilu masuk soal itu, koreksi total terhadap sistem kekuasaan, maka rekrutmen elit politik baru melalui mekanisme pemilu yang 5 tahunan harus berbasis pada soal itu. Elit politik mau di parlemen, khususnya ya kan, di parlemen, kalau dia tidak menjalankan fungsi kritis koreksi total terhadap sistem kekuasaan yang salah, yang rusak, nggak pantas dia duduk di parlemen apapun gelarnya, gitu loh, ya kan? Nah, asas pemilu tuh menurut saya harus masuk soal itu. Dia bukan semata-mata sekedar reproduksi elit politik baru, rekrutmen elit politik baru untuk periode ke depan yang nanti masuk dalam tata kelola kenegaraan, jadi parlemen, terus macam-macam lah ya. Tapi tidak punya komitmen untuk melakukan koreksi total terhadap sistem tata negaraan salah, yang rusak. Itu kan bermula dari rekrutmen politik formal ini. Jadi analoginya ibarat sebuah mesin, dia memproduksi sepatu dengan target kuota sekian, 1 bulan produksinya, 2 bulan dan seterusnya. Kalau mesin itu rusak, ya kan, maka produksi yang keluar itu reject, ya kan? Kalau reject kan nggak mau pasaran, kalau dipaksakan rusak, ya kan? Nah, saya kira apa yang terjadi hari ini, reject, banyak reject, ya kan? Kacau di sistem ketatanegaraan kita karena memang pola rekrutmen itu rusak. Kalau kita lihat konteks kaitkan dengan soal sipol atau lagi nanti situng dan lain-lain lah ya, itu teknologi canggih atau segala macam, tapi itu kan ciptaan manusia, ya kan? Kita bolehlah kita pakai itu, tapi tidak semata-mata mengandalkan soal itu. Partai politik yang kemarin sudah diumumkan daftar, betul. Tapi proses pendaftaran itu tadi disinggung sama Bung Rai juga kan. Ini kalau kita berpikir nakal lah, liar, tanda petik liar sedikit. Nah ini gue nggak masukin, ini gue nggak terima nih. Siapa yang mengendalikan itu? Kan manusia, artinya orangnya. Tapi pihak yang pendaftar dia punya backup data bahwa gue udah mendaftar, gue udah begini ada semua, kenapa nggak diaduin di situ? Kan gitu. Ini sipol, begitu pun juga situng, ya kan? Bukan kita mengecilkan fungsi arti kemajuan teknologi, tapi nggak bisa mutlak itu. Hari ini publik dipropaganda, di branding, di framing bahwa itu sebuah kemutlakan, kan gitu. Karena jadi patokannya itu seolah-olah kalau nggak lulus itu ya salah. Ini yang ngaco gitu loh, ya kan? Itu tadi udah disinggung, sipol itu muncul dasarnya PKPU, ya kan? Kalau KPU institusinya, lembaganya produk undang-undang, masa dia akan mengalahkan peran fungsi yang ideal yang sebenarnya dari KPU sendiri, kan begitu.
ya kan? Dan kasihan akhirnya yang dikorbankan publik secara luas, dalam hal ini katakanlah partai politik yang tidak lolos dan sebagainya. Tidak lolos kan bukan karena dia tidak lengkap dan sebagainya. Klaim, tuntutan, laporan, ya sudah laporan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, kita bicara soal, balik lagi ke soal proses konsolidasi demokrasi. Saya nggak tahu nanti ada Mas Hadar, saya kira beliau masih di dalam maupun di luar sama mindset kritisnya. Saya yakin itu, dan kita sama-sama ikutin pikiran beliau, ya kan? Apa namanya? Orang selalu bilang bahwa perbaikan negara, bangsa dan negara ini ke depan harus ada goodwill, harus ada political will. Artinya kalau output political will itu kan produknya, outputnya kebijakan, undang-undang, regulasi, semua, ya kan? Itu outputnya political will, harus punya kemauan politik, maka dibuatlah aturan begini, macam-macam sesuai dengan kebutuhannya. Tapi political will tidak beriringan sejalan, tidak dikawal dengan goodwill, konsep yang ada penyimpangan semua, ya kan? Kalau kita lihat dalam sistem ketatanegaraan, fungsi parlemen apa sih? Trifungsi parlemen cuma 3, ya kan? Fungsi kontrol, fungsi legislasi, fungsi budgeting. Sekarang kita cek satu-satu soal ini, fungsi kontrolnya. Berapa banyak pelanggaran aturan undang-undang yang dilaksanakan oleh eksekutif? Parlemen, amin. Kalau di masa Orde Baru dulu jadi kayak stempel aja kan gitu, ya kan? Kalaupun berteriak soal-soal yang mohon maaf tidak signifikan terhadap perbaikan gitu, dampaknya kan banyak pelanggaran. Ketika orang bicara omnibus law, ya kan, ada hampir 80-an regulasi, aturan hukum perundangan yang ditabrak oleh omnibus law, ya kan? Kemana peran parlemen? Kemana peran DPR? Gitu kan? Undang-undang Minerba, banyak lagi segala macam, ya kan? Kemana? Kita tidak bicara soal itu, gitu loh. Ya, kontrol. Nah, sehingga kacau nih sekarang menjadi semua. Nah, itu fungsi kontrol. Jadi political will-nya hebat, produk aturan, ya kan? Tapi tidak ada goodwill-nya, muatan goodwill-nya. Jadi political will apa goodwill dia harus simultan, dia harus melekat, jangan cuma political will. Nah, kita uji di situ semua. Artinya prinsip-prinsip filosofinya, ya kan? Benar nggak sesuai soal ini? Begitupun juga nanti peran fungsi KPU. Ya kan, KPU, jadi Komisi Pemilihan Umum, dia sebagai instrumen support sistem dalam sistem ketatanegaraan yang memproduksi elit politik. Elit politik ini dalam rangka melaksanakan, menjalankan fungsi ketatanegaraan. Nah sekarang pola rekrutmennya udah bener nggak? Ada persoalan nggak dalam mesin rekrutmen ini? Kalau tadi disinggung teman-teman semua, pada tahap hari ini aja udah persoalan, ya kan? Nggak bisa kalau dibilang nggak curang. Pemilu itu kecenderungannya curang, awas pemilu curang, gitu kan? Nah, di tingkat infrastruktur banyak lembaga-lembaga masyarakat, civil society. Saya kira termasuk Aksara sebagai research and consulting, dia memainkan peran dan fungsi secara benar, ideal. Artinya dia menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi dalam rangka membangun check and balances kepada sistem ketatanegaraan yang berjalan yang dihasilkan oleh dari pemilu, kan begitu,
ya kan? Jadi hari ini check and balances itu dalam sistem tata kelola negara tidak ada, ya kan? Sederhananya gini, timbangan, kalau dia bebannya sama, dia akan begini timbangannya. Tapi kalau bebannya ini, dia akan nekan. Sama dulu di era perang dingin, balance of power, ada kekuatan adidaya, ya kan, super power. Kalau keseimbang dia begini, tapi kalau enggak, nekan yang satu, kan begitu. Makanya dalam teori hubungan internasional ada bilang teori balance of power, keseimbangan kekuatan. Dalam konteks sistem politik ketatanegaraan harus ada check and balances. Nah, check and balances ini sebenarnya aspirasi masyarakat itu direpresentasi oleh parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi tidak terjadi. Karena apa? Kalau kita tarik mundur ke belakang, pola rekrutmennya itu, pola rekrutmen dari mekanisme pemilu yang udah banyak soal politik. Oh, banyak yang orang yang pantas, punya kapasitas, integritas, kompetensi, tapi dia tidak masuk karena nggak punya duit, kan gitu. Yang ini fakta loh, saya kira ya, banyak lah, semua bisa buktikan. Ngobrol deh, nggak mengecilkan apa yang mereka sudah jadi ya, artis, ya kan. Saya nggak mengeneralisir, tapi nggak perlu disebut namanya artis di DPR pusat gitu. Coba tanya apa fungsi parlemen. Ngomong dulu bengok, apa fungsi parlemen? Kan Anda mau jadi anggota parlemen nih, nggak ngerti itu trifungsi parlemen. Wah, itu ngeri kita ini, ngeri. Bukan cuma artis, yang backgroundnya dia punya duit lah, pengusaha apa segala macam, nggak apa, ngeri kita ini. Tapi orang-orang yang punya kapasitas, kompetensi, integritas dan sebagainya, punya visi, nggak bisa masuk. Lu nggak punya duit, nggak punya entitas. Ya kan, ini ngeri gitu-gitu loh, ya kan. Nah, makanya hari ini dibilang negara tidak dalam baik-baik saja, ya kan. Nah, saya kira balik lagi ke tema besar yang secara kritis tarikannya menyangkut soal bagaimana kita melihat pemilu 2004. Semua banyak kalangan sekarang sudah menulis, sudah mengkritisi, bahkan dunia akademis, ya kan, segala macam kelompok-kelompok intelektual, semua berharap pemilu yang berintegritas, ya kan, berintegritas. Nah, tapi itu menjadi harapan. Apakah sekedar pemilu berintegritas itu hanya sekedar wacana, jargon, ya kan, apa memang sebaliknya? Itu tergantung bagaimana partisipasi politik publik. Kalau hari ini forum seperti ini muncul, ini bagian dari partisipasi politik publik gitu loh. Jadi partisipasi yang otonom, ya kan, bukan partisipasi yang mobilize. Itu kalau kita bicara demokrasi yang sehat gitu. Kalau tadi saya singgung sempat Bung Mabul, sejarah itu ditulis bukan cuma oleh orang yang menang, orang yang kalah pun berhak menulis sejarah, karena kecenderungan penulisan sejarah itu dibelokkan soal like and dislike, soal siapa yang punya modal, ngasih modal, menonjolkan kepentingan modal, kayak begitu sama gitu loh. Nah, hari ini rusaknya tata kelola negara itu kepentingan kita kaitannya dengan bagaimana peran dan fungsi KPU. Apakah benar sudah menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi? Apakah benar sudah menjalankan proses pelembagaan politik, ya kan, di mana ada peran dan fungsi secara ideal, sehingga outputnya akan melahirkan kepemimpinan yang berintegritas. Saya kira itu sampai situ nanti ada Mas Hadar, ada Bung Komeng, Satya Purwanto. Saya kira dengan kekritisannya bisa melengkapi, menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya bahwa produk politik tertinggi itu adalah hukum undang-undang.
yang bisa dibuat sedemikian rupa ya, sehingga 44 antara kekuasaan pasti masih ada. Nah, kebetulan seperti pertanyaan tadi dari Bang Tadar Kira terakhir itu tentang apakah KPU ke depannya bisa menjadi lebih baik menghasilkan pemilu berintegritas. Kebetulan di sini ada Bang Hadan Nafis, dulu pernah menjadi komisioner KPU Bang ya, di tahun 2012-2017 beliau pernah ada di dalam, ya kan, sehingga kita bisa menggali lebih banyak informasi tentang kondisi KPU baik dulu ataupun yang ke depan seperti apa. Kebetulan beliau juga sekarang sebagai peneliti senior di jadi ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita. Mudah-mudahan kita sehat dan masih terus semangat untuk mengawal. Tadi kelihatannya kita bertanya pemilu kita ke depan akan seperti apa, dan Bu Munkia mengatakan ya juga peran kita penting untuk mengawalnya, untuk memastikan pemilu kita berintegritas ke depan ya. Jadi mohon izin teman-teman panelis di depan ya, para kawan-kawan aktivis, saya hanya akan fokus terhadap apa yang saya sedang upayakan saat ini, yaitu sebetulnya saya ingin sekali membenahi apa yang terjadi. Saya mendapat informasi, mendapat data, dan ternyata itu dugaan yang sangat serius yang telah terjadi di dalam proses verifikasi partai politik, dan itu adalah peristiwa rekayasa atau manipulasi data yang terjadi. Jadi kalau Bung Ray tadi mengatakan sipolnya ya tidak bermasalah, saya setuju. Yang Bung Ray khawatirkan yang terjadi adalah datanya atau kerjanya sebelum masuk ke sipol gitu ya. Tetapi sebetulnya yang terjadi saat ini Bung Ray, data itu sudah betul masuk sipol, tapi kemudian data itu dirubah di dalam sipol. Itu yang terjadi ya. Tapi begini teman-teman media atau teman-teman semua, tentu mari kita tempatkan ini sebagai dugaan, karena ini proses hukumnya belum terjadi, belum bisa dibuktikan dan seterusnya ya. Tetapi karena saya mendapat info dan data ini cukup banyak, dan itu dapat dari orang-orang yang saya kenal, karena saya pernah mimpin KPU kan, jadi saya kenal mereka. Jadi intinya mereka itu berkeluh kesah atau curhat ya, karena mereka merasa kok kacau seperti ini sekarang, kami diperintah untuk melakukan kesalahan, kira-kira begitu ya. Nah jadi buat saya, wah ini serius sekali ya. Jadi saya ingin sekali membenahi. Jadi kalau kita bertanya nih, pemilu kita 2024 akan berintegritas atau tidak? Jawaban saya sederhana, tidak. Kalau ini tidak dibenahi, jadi ini harus dirapihkan sekarang. Dan saya yakin kalau semua memang betul punya political will, mau menatanya, merapihkannya ya, masih ada waktu. Kita benahi, beres, tetap jadwal pemilu 2024, karena ini pesan konstitusi, 5 tahun sekali, apapun situasinya, apapun kejadiannya,
siapa pemimpin kita 5 tahun berikutnya. Jadi itu tidak boleh dihilangkan, ditunda ataupun diakal-akali untuk diperpanjang dan sebagainya. Ya. Itu tidak. Nah, jadi kita harus benahi sekarang. Berbeda kalau kita diamkan atau ada pihak yang sengaja menghalang-halangi dan mendiamkan, menari di atas situasi ini akan berantakan, akan terbongkar juga, tetapi pada saat dimana sudah tidak ada waktu lagi untuk menatanya, dan akhirnya kita dipaksa menghadapi situasi yang nggak ada gunanya juga diteruskan. Ya udah, kalau begitu kita tunda saja, bisa begitu itu nantinya. Nah, jadi karena kita ingin sekali bahwa semua tetap berjalan, namun dengan kualitasnya yang tetap bisa kita angkat, sehingga ini harus dibenahi sekarang. Nah, itu yang terjadi. Jadi di setiap kabupaten kota yang melaksanakan verifikasi sudah bekerja sesuai aturan, setengah mati mereka harus ke pelosok-pelosok mengecek keanggotaan partai-partai politik ini. Tetapi begitu hasilnya sudah selesai, dimasukkan, jadi mereka ada form form kerja begitu, manual semua, tetapi kemudian form ini dimasukkan ke dalam sipol hasil form itu, ya. Jadi sederhananya adalah anggota partai politik ini di kecamatan itu berapa memenuhi syarat, berapa tidak memenuhi syarat, kurang lebih angkanya begitu, ya, masuk ke dalam sistem. Nah, itu sudah selesai, kemudian di print, ya, itu menjadi lampiran, kemudian form berita acaranya, ya, sudah disimpulkan karena udah seperti ini. Oh, oke, ini berarti belum memenuhi syarat karena bisa kebaca, ya, kan ada jumlah tertentu yang harus dipenuhi di daerah tertentu. Kemudian pleno dari KPU Kabupaten Kota setempat sudah memutuskan dan sudah tanda tangan. Tapi kemudian ada perintah untuk merubah. Ya. Jadi mulailah ramai di antara mereka. Kok dirubah? Ini kan sudah benar begini, ini tidak sesuai. Kalau kita rubah, tidak sesuai dengan hati nurani kita. Akhirnya terbelah teman-teman di lapangan itu. Ada yang oke, setuju, ada yang tidak mau. Jadi ada di sejumlah daerah minoritas 1-2 anggota tidak mau tanda tangan berita acaranya. Tetapi sebagian besar yang terjadi adalah mereka tanda tangan dan data itu sudah dirubah, kemudian lampirannya diganti, tanggal tanda tangan dijadikan tanggal yang sesuai waktu itu, ya. Kemudian berita acara sebelumnya itu seolah-olah tidak ada. Jadi sebetulnya sekarang di lapangan berserakan berita acara yang pertama dan yang kedua. Ini kalau mau dikejar, ini banyak. Tapi kalau kita mau minta, mereka semua takut untuk memberikannya. Takut. Kenapa takut? Ternyata mereka ini dipaksa, diancam. Kira-kira begitu sederhananya. Ya dimaklumi karena ada sebagian yang baru 1 periode, sebentar lagi ada seleksi. Jadi mereka mungkin berpikir, wah nanti saya nggak bisa lolos. Kira-kira begitu. Ya mungkin juga di antara mereka, ya inilah profesi saya, inilah hidup saya, kira-kira begitu. Kami dapat fasilitas habis. Sekarang coba perhatikan fasilitasnya bagus sekali ya, sekarang ini. Ya. Untuk yang yang PNS yang kerja di sekretariat, yang mengerjakan verifikasi dan yang menjadi operator dan admin di sipol-sipol itu,
Kan mereka tuh yang harus mengerjakan. Ya. Itu juga ancamannya menakutkan sekali buat mereka. Bisa digeser nanti dia posisinya, bisa diletakkan di daerah yang pelosok-pelosok yang pisah dari keluarga dan susah. Itu cerita testimoni itu semua ada. Nah jadi apa ya? Itu suasana yang terjadi, dan kemudian di antara mereka pun hubungannya juga sudah tidak lagi baik satu sama lain, karena tadi ada yang menentang, ada yang merasa ini adalah loyalitas yang harus dikerjakan walaupun itu hal yang keliru. Dan mereka itu hubungannya sudah tidak nyaman satu sama lain. Ada yang kasus posisinya di dalam KPU di daerah itu dipindahkan. Coba gara-gara persoalan ini. Semula dia di posisi A memegang bidang, atau istilah di KPU itu ada istilah divisi. Diplenokan oleh yang lain bahwa dia harus pindah divisi. Sampai begitunya. Karena situasi ini. Nah jadi menurut saya ini situasi yang juga tidak sehat. Jadi kalau tidak dibenahi dari pangkal itu awal, saya kadang-kadang terbalik-balik sumbernya, siapa yang sebetulnya menjadi mastermind. Ya teman-teman mungkin tertarik berdebat kenapa ini dilakukan, ada apa, siapa sebetulnya. Kalau saya mungkin nggak mampu bicara itu, saya bisa proses saja lah, ya. Bahwa ini proses yang salah, ini harus dibenahi, kira-kira gitu, ya. Jadi harus dicari dan kemudian jadi proses hukum. Nah ini harus menjadi poin di mana kapok, ya. Dan kemudian oke, kita jalan pemilu. Bukan kemudian ini saya istilahkan diletakkan di bawah karpet, pura-pura tidak ada dan semuanya gitu. Nggak bisa. Kalau ini terus berjalan, saya kira menjadi percuma saja pemilu kita ini. Karena apa? Sebetulnya sejak awal ini sudah ada kecurangan. Bagaimana kita bisa mau bertahan berjalan dalam situasi kecurangan sudah terjadi sejak awal? Mungkin nggak nanti yang lebih serius kecurangan terjadi kemudian? Sangat mungkin menurut saya kalau modelnya seperti ini. Nah oleh karena itu ayo teman-teman pun juga mendorong, mensupport untuk ini ditata, dan ini harus ditata sekarang menurut saya. Jadi apa yang sudah terjadi ini menurut saya, sekalipun dikategorikan sebagai satu dugaan, tetapi karena saya banyak mendapat infonya, ya, ini satu dugaan pelanggaran yang sangat serius karena ini terkait dengan prinsip-prinsip utama dari penyelenggara yang harus mereka pegang betul sebetulnya. Jadi bekerja secara jujur misalnya, kemudian tidak partisan. Kalau ingin membantu merubah data, membantu partai tertentu, itu namanya kan partisan sudah, ya kan? Kalau ini pesanan dari entah siapa yang lebih besar kekuatannya dan mereka tidak mampu menolaknya, itu namanya tidak mandiri. Padahal ini karakter-karakter atau value yang sangat prinsip yang harus mereka punya. Jadi mari kita dorong untuk ini di proses hukum, kemudian dirapihkan, ya. Nah, barulah mari sama-sama, jangan kita tinggalkan, kita kuatkan sehingga selanjutnya akan bisa memang menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tadi. Nah, mohon maaf saya ingin koreksi, di media-media belakangan keluar berita bahwa saya mempunyai data untuk menyingkirkan Partai Umat, kira-kira gitu ya. Nah, sebetulnya saya dalam bicara tidak pernah bicara partai apa.
karena saya tidak mau, karena saya juga tidak punya spesifik data partai tertentu gitu ya, bahwa yang saya ketahui dan data yang saya miliki memang itu ada partai yang datanya dirubah, dibantu begitu ya. Tapi saya tidak perlu menyebutkan karena ini saya perlu simpan dulu. Dan orang-orang yang memang berbagi, kita harus ada pemilu, harus kita berikan kesempatan kepada semua kita sebagai warga untuk menentukan. Yang kedua, yang selalu diuji materikan di MK yaitu terkait presiden threshold. Nah, ini kita bicara kalau dari sisi pelaksanaan proses demokrasi, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, sebagai pemilik suara dan yang memiliki hak konstitusi untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menentukan pemimpin itu sedari awal. Capres ya hanya partai pemenang pemilu sebelumnya. Nah, yang kedua ya, terkait pengumuman oleh KPU partai-partai yang lolos verifikasi, di mana sebelum beberapa hari sebelum KPU mengumumkan itu terbit Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu. Nah, ini aneh gitu. Ini aneh menurut saya, dan memang juga kayak didesain sedemikian rupa ya, sehingga Perpu itu muncul beberapa saat sebelum pengumuman oleh KPU. Nah, kalau alasannya itu hanya sebatas munculnya daerah otonomi baru, ya, terutama dari Papua itu, tapi isinya juga kan bukan cuma mengatur pelaksanaan pemilu di daerah otonomi baru, tapi di situ juga mengatur masa kampanye dan lain-lain gitu. Nah, pemilu di Indonesia ini bagi saya ini pemilu yang paling rumit di muka bumi, ya, yang paling lama di muka bumi, berbiasa dan juga luar biasa, ya. Tapi lucu di undang-undang pemilu yang tapi oleh Perpu nomor 1 itu diatur yang tadi sudah rumit segala macam dan lama dan makan biaya yang besar, tapi masa kampanye untuk para pileg calegnya untuk pilpres itu hanya sebentar banget. Ya, kalau pileg itu cuma 25 hari, sementara pilpres cuma 15 hari. Nah, sementara di daerah-daerah yang terisolir, bagaimana seorang masyarakat bisa menilai calon legislatifnya, bagaimana masyarakat bisa menilai, menguji visi misi dan komitmen calon presidennya, sementara masa kampanye sedemikian singkat. Nah, ini saya pikir ada sesuatu yang janggal di situ. Belum lagi soal kontroversi sampai hari ini, karena anggarannya itu tidak cukup untuk melaksanakan pemilu sampai 2024. Sepertinya ya ada dugaan ya, dalam petik pemerintah berupaya mengendalikan KPU juga termasuk lewat pembiayaan yang dicairkan per tahun. Nah, sementara kelemahan di KPU hari ini tadi sudah dibahas sama pembicara sebelumnya terkait masalah informasi teknologinya, sarana prasarana dan SDM-nya. Nah, bagaimana mereka mau melakukan pelatihan para komisioner di daerah, apalagi yang di pelosok, atau menyeragamkan standar knowledge dari operator IT, sementara mereka tidak punya biaya, tidak punya kesanggupan untuk mempersiapkan pemilu dengan mekanisme yang menggunakan IT yang harusnya itu dipersiapkan oleh mereka sejak dari awal, melakukan pelatihan gitu, karena menggunakan artificial intelligence ya maksudnya. Nah, ini bagaimana? Ini kan akhirnya ketika si panitianya tidak sanggup menggunakan kemajuan teknologi untuk memastikan pemilu itu bisa jujur, ya ini rawan pembajakan artinya. Ini sangat rawan dibajak gitu.
Jadi rangkaian beberapa tahapan pemilu ini memang sudah sedemikian dikondisikan sedemikian rupa. Jadi kalau kata Hadar kita ini pemilu 2024 ini terancam tidak memiliki sangat rawan pembajakan, ya sangat mungkin gitu. Karena mengingat proses-proses tahapan pemilu yang sangat mudah dikendalikan, ya kan, ketika mereka tidak punya anggaran. Tahun ini hanya cukup untuk gaji karyawan, gaji komisioner, tidak cukup untuk melakukan pembiayaan pelatihan pemilu sampai ke daerah, apalagi membangun infrastruktur IT yang sampai tingkat pelosok. Jadi menurut saya pemilu 2024 ini kalaupun terjadi, karena masih dengan politik anggaran yang akan dimainkan pemerintah, sangat mungkin penundaan pemilu itu juga masih bisa terjadi. Mungkin dengan alasan force major, bukan dalam pengertian amandemen. Gitu. Karena sangat mungkin, karena sampai hari ini pemilu KPU juga memang tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan pemilu sampai 2024. Saya kira apa yang bisa saya sampaikan sementara itu ya Pak Moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab. Selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya, karena jujur saja waktu juga sudah tidak memungkinkan, karena kita memang diskusinya itu dari jam 2 sampai jam 4 ya. Mungkin untuk tanya jawab mungkin nanti kita bisa sharing informal aja. Jadi yang terpenting adalah dari catatan tadi moderator, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja ya Bang. Maka diperlukan lagi tadi konsolidasi demokrasi untuk melakukan pembenahan terhadap kelembagaan demokrasi kita, terutama KPU yang sekarang kalau kata Bang Komen tersandra oleh pemerintah ya, sehingga kita dapat mengharapkan KPU itu tetap berintegritas agar hasil pemilu kita bukan seperti yang dikatakan Bang Kia, hanya menghasilkan atau berubah elit politiknya. Nah, ya, jadi yang lama dan yang baru tidak. Tapi yang terpenting tadi politik will dan goodwill-nya terus ada. Semoga teman-teman partai-partai yang memang belum saat ini belum terakomodir dalam pemilu 2024 siap mempersolidasikan diri, memberikan datanya bahwa agar sipol seperti Bung Rai tadi hanya menjadi alat bantu, bukan sebagai alat punishment penentu bagi lolosnya partai dalam proses verifikasi. Untuk diskusi hari ini mungkin kita tutup dengan pemberian beberapa piagam ataupun plakat dari panitia dari Aksara. Untuk waktu dan tempat silakan Pak Direktur Aksara. Setelah pemberian, semoga sukses ke depannya untuk Partai Prima dan partai-partai yang lainnya. Kita pasti ikut. Selanjutnya Bung Satyo Purwanto atau Bung Komeng. Oke, terima kasih Bung. Oke, untuk penutup silakan Bung statement dari Direktur Aksara. Silakan sekali tutup ya. Baik, terima kasih kepada Bang Hadar dan Bang Rai dan semuanya, para narasumber. Sebagai penutup, sebagai Direktur Eksekutif Aksara Riset and Consulting, saya hanya mau menyampaikan bahwa Aksara akan menjadi lembaga yang berperan dan memastikan demokrasi di Indonesia ke depan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan kawan-kawan tahun 98. Terima kasih. Siapa silakan. Ya itu nanti aja informal, nanti kita ngobrol di sini. Abis ini itu kejahatan demokrasi, ngobrolnya di sini dulu. Informal aja, pindah meja kita. Silakan. Ya buat Bang Hadar Nafis, terima kasih atas waktunya Bang yang memberikan informasi walaupun sedikit ditutupi ya. Fotonya mana foto? Silakan foto. Ya, buka dong. Ya.
Oke. Oke. Udah. Untuk selanjutnya Bang Standar Kialatif. Ya, ini senior kita. Walaupun kita berseberangan dulu di 99 Bang ya. Ini soal lain. Ya, oke, ini Bung Raneng Kuti, silakan. Bung Ray kawan saya, ini pencetus forkot sebenarnya ini dari awal. Iya, itu sejarah. Iya, udah ngilang langsung.